warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Ternyata pada pukul jam 4 ini, jam 4 pagi, masih Allah bangunkan diri kita untuk bersama-sama bertatap muka, melanjutkan aktivitas kita sehari-hari, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam juga tidak terlupa. Mari kita senantiasa semoga tercurah limpah kepada satu-satunya orang yang sama-sama kita cintai, orang yang sama-sama kita idolakan, jadi panutan kita. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan tentunya kepada umat-umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menyebarkan risalah Islam sampai ke penjuru dunia. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kalau kita lihat keadaan umat manusia saat sekarang, umat Islam secara kuantitas adalah mayoritas. Apalagi umat Islam sekarang, umat Islam yang Allah beri gelar sebagai khairul umat atau umat terbaik, dan fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Ternyata saat ini umat Islam menjadi umat yang terpinggirkan dari peradaban dunia. Buktinya umat Islam saat ini, kalau kita lihat di antara mereka banyak yang dizolim-zolimin oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak yang di antara mereka tidak ada keberdayaan menghadapi orang-orang yang mereka melakukan kemungkaran terhadap orang Islam. Tetapi kita, Allah dudukan di sini dengan akidah yang sama. Bersyukur kita dengan fenomena sekarang. Kalau seandainya kita bukan dalam satu akidah, satu keyakinan, niscaya pasti kita akan terjerumus di dalam sistem-sistem mereka. Maka dari itu, merenungilah. Sekarang kita bisa duduk di sini bersama-sama merapatkan barisan. Ternyata kita menjadi orang yang terselamatkan. Karena dengan ketaatan inilah yang akan menjadikan kita istiqomah di dalam segala hal, dalam segala kondisi. Mau kondisi angin ribut, mau kondisi orang-orang di luar sana segala macam aneh-aneh, kalau kita taat saja sama ulil amri, pasti kita menjadi orang yang istiqomah. Padahal kalau kita lihat di antara umat Islam ini, mereka juga banyak tuh orang yang pintar-pintar. Sebagaimana prestasi yang dimiliki oleh kaum muslimin terdahulu, saat ini ternyata hanya tinggal menjadi sejarah dan slogan belaka. Padahal Allah yang ditaati oleh kaum muslimin terdahulu juga sama dengan Allah yang ditaati oleh kita sekarang. Lalu apa yang salah? Apa yang kurang dari umat Islam saat ini? Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, wa atiullaha wa atiur rasul wa la tanazalu wa taqsalu wa tashabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Rasul Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi hilang kekuatan. Bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ternyata kalau kita lihat dari firman Allah di atas,
Yang menyebabkan umat Islam saat ini adalah adanya tindakan suka saling berbantah-bantahan. Akhirnya timbul perselisihan, yang mana perselisihan itu menyebabkan perpecahan. Alhamdulillah, maka dari itu banyak-banyak kita bersyukur di pagi ini. Kita masih di dalam satu jamaah, kita mengerti artinya bersatu, pentingnya taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Maka dari itu bersyukur, coba kita bangun malam-malam jam berapa tadi? Jam 3:30 ya. Untuk apa? Meminta pertolongan Allah supaya kita ini diistiqomahkan, dimampukan di dalam perjuangan, mampu menghadapi musuh-musuh Islam, mampu menghadapi orang-orang yang pintar, yang lebih ilmunya, begitu kan? Cuma untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah kehilafan Islam ini kepada mereka. Bukan karena tadi pengen kawin, bukan. Syukur makanya dari itu. Ya. Kata Allah itu, kalau yang meneguhkan hatinya, niscaya malaikat akan berkata, jangan takut, wala tahofu, wala ala tahofu, wala jangan bersedih. Kebanyakan kita juga masih salah, walaupun sudah berakidahkan sama, bersatu, berakidahkan Islam yang benar, kadang-kadang kita salah. Salahnya apa? Sedih. Dibuat rasa takut akan maisanya hilang. Bela-belain mabit ke sini, ninggalin maisa, ninggalin segala sesuatu, perkara hidupnya di dunia, ninggalin istri, ninggalin bini, merasa takut. Takut mereka itu gimana, bakal makan, takut kalau misalnya maisa saya ini saya tinggalin, saya takut dipecat, begitu kan. Padahal udah ada jamin orang-orang yang istiqomah di dalam jamaah, kata Allah apa? Kata malaikat apa? Kamu ini jangan pada takut. Jangan juga bersedih. Ya. Orang yang istiqomah itu nggak ada kata sedih. Sedih ditinggalin istri, sedih ditinggalin maisa, jangan sampai sedih begitu. Sedih karena terlalu banyak cobaan di dalam hidupnya, rumit sekali sampai palanya mengkerut, kata Khalifah ya. Mengkerut keningnya itu. Kayak apa sih mengkerut keningnya itu? Itu kalian jangan sedih. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu ketika mereka di dalam perjuangan? Apakah mereka itu termasuk menjadi orang-orang yang sedih? Sedih yang seperti apa mereka itu? Kita lihat contoh orang-orang terdahulu. Kalau kita tadi hanya sedih karena harta, karena maisa, karena anak, orang-orang terdahulu itu sedihnya karena apa? Karena mereka tidak bisa berjihad di jalan Allah fisabilillah. Mereka hendak bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut perang, saya mau ikut berjihad. Tapi kata Rasulullah apa? Maaf, tidak ada kendaraan yang bisa membawamu. Karena samina wa atona, mereka pulang dalam keadaan apa? Bercucuran air mata, sedih, mereka nangis, gak bisa ikut jihad. Tapi kita bagaimana? Warga Khilafatul Muslimin, mujahidnya Allah. Ada perintah Allah, ada perintah ulil amri. Tapi kita apa? Mencari-cari alasan. Ada perintah ini, mabit, cari-cari alasan. Bagaimana ini? Supaya ada pesan di grup ini kita seolah-olah tidak baca. Bagaimana caranya? Sampai begitu kan kalau kita baca. Tapi kalau orang-orang terdahulu itu sampai nangis-nangis. Mau ikut, padahal dia tahu itu kalau seandainya dia ikut, dia pasti akan meninggalkan istri, akan mati. Akan minimal itu luka di badannya itu pasti akan ada. Tapi mereka sampai nangis, ya, sampai sedih. Maka dari itu ya, sebaik-baik contoh adalah orang-orang terdahulu. Pantaskan, tadi benar ya kata Amirul Qura, pantaskan diri kita sebagai mujahid itu, pantaskan. Karena kalau kita melihat sosok-sosok kita, nggak ada yang pantas semua. Kalau bukan kita yang mantas-mantasin, bagaimana? Maka dari itu tadi lihat ya, mujahid itu ternyata kalau ada perintah daripada ulil amrinya, ketika dia nggak bisa ikut, merasa sedih. Terus nggak pernah ada ketakutan di dalam dirinya, nggak pernah ada kesedihan di dalam dirinya. Ya.
Karena sesungguhnya mereka paham betul bahwa kabarkanlah kepada orang-orang yang istiqomah mempertahankan dinullah, mempertahankan sistem yang hak ini, maka kata Allah mereka akan diberikan jannah, diberikan surga. Yang surga itu masya Allah gambarannya tidak ada, bahkan dipikirkan saja itu nggak bakal nyampe otak kita, akal kita nggak akan nyampe untuk membayangkan surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih Allah, dikasih rahmat oleh Allah untuk masuk surganya di dalam surga yang tinggi, yang surga Firdaus itu ya. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita masih selalu senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjuangan. Mungkin sekian dari ana, kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.